Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dian Garisma dari kelas C7 akan mempresentasikan tentang bab dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Selanjutnya, kompetensi dasar yang diharapkan akan tercapai, yaitu 1. Memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Nah, peta konsep pada bab 7 ini, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua yaitu kebudayaan dan peradaban di masa silam, yang ketiga yaitu jejak peradaban Islam, dan yang terakhir yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, atau yaitu dari masdar, dari kata alima, yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Kemudian urgensi ilmu dalam Islam. Islam menerima ilmu dari wahyu atau intuisi hati. Jadi Islam itu menerima bahwa ilmu itu berasal dari wahyu atau intuisi hati. Ilmu itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 854 kali. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, karena berpikir itu sebagian dari ilmu. Islam menganggap ilmu sebagai ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia, yaitu ilmu itu yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk-makhluk lainnya. Urgensi lain yaitu Rasul menyebut pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Maka dari itu, ilmu itu penting dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu integrasi ilmu, iman, dan amal. Sejatinya, ilmu, iman, dan amal itu tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Jadi mereka ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, Islam ini tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan. Yang ketiga yaitu kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Nah, kedudukan orang yang berilmu dalam Islam itu sangat tinggi. Bahkan ini disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang berilmu merupakan orang yang sangat mulia dalam Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Tanggung jawab sebagai ilmuwan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu menyampaikan amanah Allah, sebagai contohnya yaitu menjadi guru, karena kita diperintahkan untuk mengamalkan agama tersebut, mengamalkan iman, ilmu. Kita memiliki ilmu, kita dituntut untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara menjadi seorang guru. Yang kedua, tugas ilmuwan yang kedua yaitu tanggung jawab ilmuwan yang kedua yaitu memelihara lingkungan atau alam semesta. Kita boleh mengeksplorasi alam semesta, tapi kita juga diperintahkan untuk tetap memelihara lingkungan, tidak merusaknya dan tidak mengeksplorasinya secara berlebihan. Selanjutnya kebudayaan dan peradaban di masa silam. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Faktor penyebab kemajuan peradaban Islam. Kemajuan Islam itu dimulai pada abad 650 sampai 1000 Masehi. Nah, apa saja faktor yang menyebabkannya? Yaitu faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemajuan yaitu Baghdad sebagai menjadi tempat rujukan dan sentral ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Nah, mengapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena pada daerah Baghdad itu
terdapat tradisi, yaitu budaya menulis dan ilmuwan Arab yang berpikir secara sistematis. Nah, faktor kemunduran peradaban Islam ini, yang pertama yaitu penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad. Yang kedua yaitu terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan militer sehingga menyebabkan kehancuran. Kemudian yang ketiga yaitu para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat. Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap ilmu pengetahuan ini karena ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi manusia. Jadi ilmu ini, Islam ini memadukan antara muslim klasik dengan kemajuan pada budaya barat. Jadi mereka itu tidak menutup mata dengan budaya barat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dari barat itu, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi kepada kemajuan ilmu pengetahuan di barat. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pandangan Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bukan menjunjung tinggi. Islam itu sangat menghargai atau memberikan perhatian khusus kepada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi manusia. Dalam mempertimbangkan merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Nah, dalam meraih kebangkitan ini, Islam ini mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama yaitu aspek internal, yaitu semangat bangkit dari para ilmuwan atau dari para masyarakatnya bangkit dari keterpurukan, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu seharusnya ilmuwan muslim itu tidak menutup diri dari ilmu yang datang dari umat non-muslim, karena tidak selamanya ilmu yang datang dari umat non-muslim itu jelek, sehingga kita tidak boleh menutup mata dari itu. Kemudian yaitu jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam yang pertama yaitu wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud peradaban Islam di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Contohnya itu masjid-masjid, terus Masjid Agung Demak, Masjid Sunan Ampel, Masjid apalagi ya, Baitur Rahman, Masjid Agung Banten, dan ukiran pada mimbar-mimbar yang ada di masjid. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu sangat banyak sekali. Kerajaan Islam di Nusantara yang pertama yaitu Samudra Pasai. Kemudian ada lagi kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Kutai, Gorontalo, Cirebon, Banten, Mataram Islam, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari materi pada bab ini yaitu adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Nah, kita itu tidak boleh menutup mata dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.